Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Merlin. Di sini saya sebagai pembawa materi pertama, di mana pada bagian ini saya menjelaskan sedikit bagaimana itu pengenalan aplikasi dan tampilan GUI. Di mana pada bagian ini kami akan memperkenalkan aplikasi GUI sederhana yang kami buat di MATLAB untuk pengolahan citra. GUI sendiri atau Graphical User Interface adalah antarmuka visual yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan program menggunakan tombol gambar dan komponen visual lainnya. Tampilan aplikasi kami terdiri dari dua area utama di mana sebelah kiri digunakan untuk menampilkan gambar asli dan sebelah kanan menampilkan hasil efek pengolahan citra. Dan di bagian atas terdapat 3 tombol yaitu Load Image, Previous, dan Next. Kemudian tombol-tombol ini berfungsi untuk memuat gambar serta menelusuri efek-efek yang tersedia secara berurutan di antara tombol tersebut. Juga terdapat label kecil yang menampilkan nama efek yang sedang digunakan. Mungkin itu saja materi yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saya. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke bagian 2, yaitu memuat gambar dan konversi ke grayscale saat tombol Load Image ditekan. Program akan membuka jendela pencarian file, memungkinkan pengguna memilih gambar dari folder. File yang dipilih bisa berupa format umum seperti JPG, PNG, atau BMP. Setelah gambar dipilih, program langsung membaca dan menyimpannya sebagai data asli yang akan ditampilkan. Langkah penting berikutnya adalah memeriksa apakah gambar yang dimuat merupakan gambar berwarna atau hitam putih. Jika gambar memiliki 3 kanal warna atau RGB, maka akan langsung dikonversi ke grayscale. Menggunakan fungsi RGB to gray, konversi ini penting karena sebagai besar efek citra seperti binarisasi, thresholding, atau median filter bekerja lebih optimal pada gambar hitam putih. Jika gambar sudah grayscale sejak awal, maka proses konversi tidak diperlukan dan gambar bisa langsung diproses. Gambar asli ditampilkan di sebelah kiri antarmuka dan hasil efek pertama, biasanya grayscale, akan muncul di sebelah kanan. Dengan proses ini, maka program sudah siap untuk mengelola citra dan menampilkan berbagai efeknya kepada pengguna. Baik, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Di sini saya akan melanjutkan bagian 3, pemrosesan 5 efek pengolahan citra. Nah, setelah gambar berhasil dimuat dan dikonversi menjadi grayscale, program langsung memproses 5 jenis efek citra yang sudah ditentukan sebelumnya. Setiap efek memiliki peran dan fungsi tersendiri dalam pengolahan gambar. Efek yang pertama adalah grayscale itu sendiri. Pada tahap ini, gambar berwarna diubah menjadi gambar hitam putih bertingkat, di mana setiap piksel hanya memiliki nilai intensitas cahaya. Grayscale menjadi dasar dari semua efek. Selanjutnya, karena lebih ringan untuk diproses dan lebih fokus pada informasi bentuk, bukan warna. Efek kedua adalah median filter yang berfungsi untuk mengurangi noise atau bintik-bintik kecil pada gambar. Program menggunakan fungsi matfield untuk mengganti nilai setiap piksel dengan nilai median dari piksel di sekitarnya dan hasilnya. Gambar menjadi lebih halus, siap untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya adalah binarisation atau binarisasi otomatis. Efek ini menggunakan metode Otsu untuk menentukan ambang batas secara otomatis, kemudian mengubah gambar menjadi 2 warna, hitam dan putih. Piksel yang nilainya di atas ambang akan menjadi putih dan sisanya menjadi hitam. Efek keempat adalah negatif, yaitu mengembalikan nilai piksel sehingga bagian terang menjadi gelap dan sebaliknya. Dan yang terakhir adalah transshading, yaitu proses mengubah gambar menjadi hitam putih berdasarkan nilai ambang tetap. Dalam hal itu, semua
Efek ini diproses langsung setelah gambar dimuat hingga pengguna dapat langsung menelusuri hasilnya dengan menekan tombol navigasi yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rafia. Di sini saya akan menjelaskan pemrosesan 5 efek pengolahan citra. Setelah gambar berhasil dimuat dan dikonversi menjadi grayscale, program langsung memproses 5 jenis efek citra yang sudah ditentukan sebelumnya. Setiap efek memiliki peran dan fungsi tersendiri dalam pengolahan gambar. Efek yang pertama adalah grayscale itu sendiri. Pada tahap ini, gambar berwarna diubah menjadi gambar hitam putih bertingkat di mana setiap piksel hanya memiliki nilai intensitas cahaya. Yang kedua adalah median filter yang berfungsi untuk mengurangi noise atau bintik-bintik kecil pada gambar. Yang ketiga adalah binarisation atau binarisasi otomatis. Efek ini menggunakan metode OTSO untuk menentukan ambang batas secara otomatis, kemudian mengubah gambar menjadi dua warna hitam dan putih. Yang keempat adalah negatif, yaitu membalikkan nilai piksel sehingga bagian terang menjadi gelap dan sebaliknya. Proses ini dilakukan dengan implement. Dan yang terakhir adalah thresholding, yaitu proses mengubah gambar menjadi hitam putih berdasarkan nilai ambang tetap. Dalam hal ini yaitu 100. Artinya piksel dengan intensitas lebih dari 100 akan menjadi putih dan yang lainnya menjadi hitam. Semua efek ini diproses langsung setelah gambar dimuat sehingga penggunaan dapat langsung menelusuri hasil-hasilnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudi Halumi. Jadi saya di sini akan menjelaskan pada bagian 4, yaitu menampilkan gambar dan efek otomatis. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Jadi setelah semua efek diproses, program menampilkan gambar asli dan efek pertama secara otomatis. Nah, untuk menampilkannya, di sini digunakan fungsi I'm show dan komponen axis digunakan sebagai wadah tampilan pada gambar. Jadi, sebelum menampilkan efek baru, program membersihkan tampilan lama dengan perintah CLA. Jadi, agar hasil baru bisa muncul dengan jelas dan tidak tumpang tindih. Yang dimana fungsi update effects kemudian dijalankan untuk menentukan efek mana yang sedang aktif berdasarkan indeks efek yang tersimpan dalam data GUI. Jadi mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Nurfiza Filihi. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Langsung saja, navigasi antar efek dengan tombol bagian terakhir dari aplikasi ini adalah navigasi antar efek. Terdapat 2 tombol, Next untuk melihat efek berikutnya dan Previous untuk kembali ke efek sebelumnya. Nah, setiap kali tombol ditekan, program akan mengubah nilai efek LEDX, yaitu petunjuk urutan efek saat ini. Jika pengguna sudah sampai di efek terakhir dan menekan Next, maka indeks akan kembali ke efek pertama. Begitu pula sebaliknya, jika menekan Previous dari efek pertama, program akan kembali ke efek terakhir. Hal ini memungkinkan navigasi efek dilakukan secara berputar atau looping. Setelah indeks efek diperbaharui, fungsi update efek dipanggil kembali untuk menampilkan hasil dari efek baru tersebut. Nah, perubahan ini bersifat instan, namun pengguna bisa melihat efek yang berbeda dengan cepat hanya dengan 1 klik. Dengan fitur navigasi ini, pengguna bisa mengeksplorisasi hasil pengolahan citra dengan lebih mudah dan menyenangkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dan materi yang saya bisa jelaskan. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penjelasan dari kode program untuk GUI-nya. Sekarang untuk masuk dan bisa mengupload gambar di GUI-nya, kita jalankan program dan klik change folder.
Nah, setelah itu kita tampilannya akan seperti ini, dan selanjutnya kita akan klik tombol Load Image dan memasukkan gambar yang sudah kita siapkan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jika kita ingin melihat citra asli dikonversi ke citra thresholding atau citra binner dan citra lainnya, kita bisa mengklik tombol next yang ada pada video. Jadi teman-teman, itulah cara membuat GUI atau Graphical User Interface menggunakan aplikasi MATLAB. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.